berfokus pada interaksi antar negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, serta aktor negara lainnya. Studi ini tidak hanya mencakup diplomasi, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya dalam konteks globalisasi. Globalisasi mempercepat ketergantungan antar negara dan menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem internasional. Buku ini mengkaji berbagai teori dan pendekatan dalam HI untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai politik dunia. Teori utama seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme dianalisis dengan menyoroti peran negara serta pengaruh faktor struktural dan ideologis dalam kebijakan luar negeri. Selain itu, teori normatif dan pendekatan kritis seperti feminisme, postmodernisme, dan teori kritis juga menjadi bagian penting dalam studi ini. Apa sih definisi teori dalam hubungan internasional? Jadi, dalam studi hubungan internasional, teori merupakan alat konseptual untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku aktor global. Viotti dan Kaupi menekankan bahwa teori tidak hanya membantu memahami peristiwa politik global, tapi juga menjadi kerangka politik berpikir bagi akademisi dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi luar negeri. Berbagai teori dalam HI memiliki asumsi dasar tentang bagaimana dunia bekerja, seperti realisme menyoroti kepentingan nasional dan persaingan kekuasaan, sementara liberalisme mengedepankan kerjasama dan institusi internasional. Konstruktivisme, teori kritis, postmodernisme, dan feminisme menawarkan perspektif alternatif dalam memahami dinamika global. Perdebatan utama dalam teori HI melibatkan pendekatan positifis dan interpretatif. Positivisme menekankan metode ilmiah yang objektif dan terukur, sedangkan pendekatan interpretatif lebih menyoroti aspek subjektif dan sosial dalam memahami dunia internasional. Ada 3 aspek dasar dalam teori hubungan internasional. Ada epistemologi, ada metodologi, dan ada ontologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Pendekatan positivis menekankan observasi empiris dan metode ilmiah. Sementara konstruktivisme menyoroti peran norma sosial dalam membentuk realitas. Yang kedua ada metodologi. Berkaitan dengan cara penelitian dilakukan, metode kuantitatif menggunakan analisis statistik, sedangkan metode kualitatif lebih fokus pada studi kasus dan analisis wacana. Dan yang ketiga ada ontologi, membahas bagaimana realitas hubungan internasional dipahami. Realisme memandang dunia sebagai sistem anarkis berbasis kepentingan nasional. Sementara konstruktivisme menekankan peran ide dan norma dalam membentuk interaksi global. Pemahaman terhadap 3 aspek ini memungkinkan studi hubungan internasional dilakukan secara lebih sistematis dan lebih mendalam. Perkembangan teori hubungan internasional sejak abad ke-20 ditandai oleh beberapa perdebatan besar. Yang pertama yaitu pasca Perang Dunia Pertama antara realis dan idealis. Realis berpendapat bahwa konflik tidak terhindarkan, sementara idealis percaya bahwa institusi internasional dapat mencegah perang. Dan perdebatan kedua di tahun 1960-an antara tradisionalis dan behavioralis. Tradisionalis mengutamakan pendekatan historis dan normatif, sedangkan behavioralis menekankan metode ilmiah dan data empiris. Dan di perdebatan ketiga pada tahun 1980-an memperkenalkan konstruktivisme dan teori kritis sebagai tantangan terhadap pendekatan dominan dalam HI. Konstruktivisme menyoroti peran ide dan norma, sementara teori kritis mengkaji struktur kekuasaan dalam sistem internasional. Di era modern, teori HI terus berkembang dengan mempertimbangkan isu-isu seperti globalisasi, perubahan iklim, dan peran aktor non-negara. Teori dalam hubungan internasional memiliki peran penting seperti pertama, menganalisis perilaku negara. Realisme menjelaskan persaingan kekuatan dalam sistem anarkis, sementara liberalisme menekankan kerjasama internasional. Yang kedua, merancang kebijakan. Teori membantu pembuat kebijakan dalam menyusun strategi diplomasi, perdagangan, dan keamanan. Dan yang ketiga, memprediksi tren global. Teori memungkinkan analisis terhadap perkembangan politik dan ekonomi dunia serta dampaknya terhadap stabilitas global. Viotti dan Kaupi menegaskan bahwa teori tidak hanya menjelaskan fenomena global, tetapi juga membantu dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti. Oke, selanjutnya saya membahas level analisis dalam teori hubungan internasional. Pendekatan level analisis dalam hubungan internasional membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika global. Yang pertama, di level individu. Menganalisis bagaimana kepribadian dan psikologi pemimpin mempengaruhi kebijakan luar negeri.
Yang kedua, level negara. Mengkaji bagaimana sistem politik, ekonomi, dan budaya suatu negara membentuk kebijakan luar negeri. Dan yang ketiga ada level sistem internasional. Melihat bagaimana distribusi kekuatan dan struktur sistem global mempengaruhi hubungan antar negara. Pendekatan ini membantu dalam mengorganisir penelitian dan memastikan berbagai faktor diperhitungkan dalam analisis kebijakan global. Oke, dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah buku International Relation Theory merupakan sumber yang berharga bagi mereka yang ingin memahami teori hubungan internasional secara mendalam. Dengan cakupan luas dari epistemologi hingga aplikasi praktis, buku ini memberikan wawasan komprehensif tentang berbagai pendekatan dalam HI. Teori hubungan internasional terus berkembang, menyesuaikan diri dengan tantangan global yang baru. Pemahaman teori ini sangat penting bagi mahasiswa, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menavigasi kompleksitas dunia global. Dengan demikian, International Relation Theory karya Viotti dan Kauppi tetap menjadi referensi utama dalam studi hubungan internasional.